kembali lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Kakak percaya adik-adik semua sangat rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak minta semuanya sudah boleh duduk manis. Jangan ada lagi yang lari-larian. Kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji Tuhan, melompat dan bersukacita untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kakak berharap kita semua benar-benar sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Kita mau katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Mencintai aku.
baik untuk kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat teramat baik. Terpujilah Tuhan Yesus, kami siap memuji-muji Tuhan, kami siap bersuka cita untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik kita sama-sama katakan amin ya. Oke, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Tuhan Yesus punya kasih yang sungguh besar, tiada batasnya untuk setiap kita. Nah, adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kasih Yesus manis dan indah. Oke. Nah, adik-adik, sekarang boleh duduk kembali dengan manis. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sambung firman Tuhan dengan satu bunyi yang dikatakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Dari awal kita katakan bersungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, Bapa. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong. Yesus, tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Kanita akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-48. Kisah tentang Petrus dan Kornelius. Ada seorang perwira yang bernama Kornelius. Pada waktu itu Kornelius bersama dengan keluarganya tinggal di sebuah daerah yang bernama Kaisarea. Nah, keluarga mereka ini adalah keluarga yang mengasihi Allah. Mereka rajin beribadah, rajin berdoa, dan juga suka menolong orang. Pada waktu itu mereka menolong orang-orang Yahudi adik-adik. Padahal mereka bukan orang Yahudi loh. Nah, adik-adik, suatu ketika Kornelius berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia berdoa, tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Ada seorang malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada dia dalam penglihatan itu. Malaikat Tuhan berkata kepada dia, "Kornelius, Allah tahu apa yang kamu lakukan bersama dengan keluarga kamu. Kalian adalah orang yang mengasihi Allah. Kalian adalah orang yang suka beribadah, suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan semua yang kalian lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan." Nah, adik-adik, pada waktu itu malaikat Tuhan berkata kepada Kornelius, "Suruhlah orang-orangmu untuk pergi ke Yope. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang bernama Petrus. Dia akan menyampaikan pesan dari Tuhan kepada kamu dan keluargamu." Nah, pada waktu itu Kornelius mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada dia.
Akhirnya Kornelius menyuruh 3 orang dari orang-orangnya untuk pergi ke Yope. Sementara orang-orang itu melakukan perjalanan ke Yope, di Yope pada jam 12 siang Petrus juga sedang berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia berdoa kepada Tuhan, adik-adik, dia juga mendapatkan penglihatan. Dia melihat dari langit turun kain putih, ya seperti ini. Dan di dalam kain putih itu berisi binatang-binatang. Binatang-binatang ini ada binatang yang berkaki 4, seperti anjing, babi, dan lainnya. Kemudian ada binatang yang menjalar seperti ular. Nah, adik-adik lihat di sini ada ular ya. Iya. Kemudian ada juga burung-burung. Nah, pada waktu itu malaikat Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, ambillah binatang-binatang ini, kemudian sembelihlah dan makanlah." Kemudian Petrus bilang begini, "Aku kan orang Yahudi. Aku tidak boleh makan binatang yang ada di yang Tuhan tunjukkan ini. Ini haram. Kami orang Yahudi nggak boleh loh makan makanan atau binatang seperti ini." Nah, kemudian malaikat Tuhan bilang, "Petrus, ketika Tuhan menyuruh kamu memakan binatang yang kamu bilang haram ini, haram bagi manusia, tapi kalau Tuhan yang suruh berarti itu baik adanya," kata malaikat Tuhan. Nah, ketika dia selesai berdoa, kemudian datanglah orang yang disuruh oleh Kornelius itu. Sampailah kedengaran suara mereka. Kalau mereka sedang bertanya-tanya tentang si Petrus kepada orang-orang di situ. Petrus datang menghampiri mereka. Petrus bilang kalau dia udah tahu bahwa dialah yang dicari oleh orang-orang itu. Nah, orang-orang suruhan Kornelius pun menjelaskan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Kornelius, dan mereka menyampaikan bahwa mereka adalah orang yang diutus oleh Kornelius untuk menjemput Petrus. Akhirnya Petrus dan mereka ini melakukan perjalanan, pergi mereka semuanya ke rumah Kornelius. Sesampailah mereka di sana, kita lihat di sini, orang-orang sudah menyambut Petrus. Mereka ini adalah tetangganya Kornelius, keluarganya, dan juga orang-orang yang ada di situ. Mereka ingin mendengarkan pesan Tuhan lewat Petrus. Nah, akhirnya Petrus menyampaikan kepada mereka semua bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Karena kasihnya, Ia telah mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi semua orang. Tuhan Yesus yang telah membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit. Lewat Yesus, semua dosa-dosa manusia dapat diampuni, dapat dihapuskan, karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Orang yang mau diampuni dosanya harus datang dan menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Itulah yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka semua. Pada saat Petrus menyampaikan hal itu kepada mereka semua, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Sementara mereka lagi mendengarkan Petrus menyampaikan kebenaran, turunlah Roh Kudus kepada mereka semua, seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Dan akhirnya mereka semua
menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bahwa Allah sangat senang kalau kita anak-anaknya melakukan apa yang baik di hadapannya, seperti yang dilakukan oleh Cornelius. Mereka suka beribadah, mereka suka berdoa, mereka suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, ayo, siapa di sini yang suka menolong temannya atau menolong orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan? Ya, pinter. Nah, siapa yang rajin beribadah? Rajin berdoa. Ya, pintar. Semuanya anak-anaknya pintar ya. Kakak percaya anak-anak sekolah minggu GBI Sisin City dan Taman Anggrek anak-anak yang pintar-pintar semuanya. Nah, adik-adik, kita belajar hari ini untuk mau seperti yang Tuhan inginkan. Ya, mau melakukan apa yang Tuhan mau, seperti yang Cornelius ini lakukan bersama dengan keluarganya. Adik-adik, kita juga belajar bahwa ternyata perbuatan baik itu tidak cukup loh. Perbuatan baik saja itu nggak cukup. Terus gimana dong Kak? Iya, yang terpenting adalah datang kepada Tuhan Yesus. Harus menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Tuhan adik-adik, Tuhan kakak, Tuhan untuk semua orang. Harus menyembah Tuhan Yesus, melakukan perintahnya seperti yang telah dilakukan atau yang seperti yang disampaikan oleh Petrus kepada keluarganya Cornelius tadi. Ya, adik-adik, kakak percaya di sini kita semua akan selalu ingat bahwa Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Hanya Dia yang saya sembah. Saya mau rajin beribadah kepadanya. Saya mau rajin berdoa. Saya mau ikuti perintahnya, mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi adik-adik, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, mau ya untuk menolong? Ya, mau sharing lah mainannya. Gak mau main sendiri. Ini punyaku, kamu gak boleh ya, kamu gak boleh. Enggak dong, harus sharing. Gak boleh berantem-berantem sama saudaranya. Melakukan apa yang Tuhan Yesus senangi. Karena apa? Ternyata apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Tuhan. Ya, seperti yang sudah kakak ceritakan tadi. Apa yang dilakukan Cornelius dilihat oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan senang sekali sama anak-anak yang baik. Oke adik-adik, ya kakak percaya hari ini adik-adik sudah paham firman Tuhan dan akan menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan. Semuanya mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Kami berdoa, mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun kami, penuhi kami, mampukan kami dengan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anakku, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, sumber berkat kita. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.